Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada minggu pagi ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Tetapi meskipun di dalam ibadah online tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi iman kita untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak untuk jemaat sekalian untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala pujian kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari dengan lebih sorak-sorai kita naikkan pujian ini. Kembali kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masih dengan tetap posisi berdiri, mari kita lebih dalam lagi itu datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan ada bagi kita. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu di sini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, biar kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita mengamini pujian ini. Kita tidak usah takut, sebab Tuhan ada beserta kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka nats pembimbing kita yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 37, demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Puji nama Tuhan. Demikian nas pembimbing kita pada pagi hari ini, yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kita, tapi seringkali kita melukai hati Tuhan, kita mendukakan hati Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena begitu dalam kasih Tuhan kepada kita, Tuhan telah mengorbankan dan menyelamatkan kita dari segala mal. Mari kita naikkan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Bersujud kepada
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Tuhan mengetahui segala apa yang telah kita lakukan. Dia lebih adil. Tuhan akan adil jika kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dan dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebelum kami lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan, pada saat ini kami mau untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami lebih layak, agar kami lebih kudus Tuhan, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur, sungguh-sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami telah lakukan kepadamu, yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Sering begitu banyak yang telah kami lakukan ya Bapa. Kami melukai hati orang tua kami melukai hati pasangan kami melukai hati kakak adik kami maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Pada pagi hari Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, agar kami boleh layak untuk dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan darah yang tercurah Kau telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala pengampunan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Layaknya kita bersorak-sorai kepada Tuhan, kita naikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang
Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur pujian kita. Mari kita buka Mazmur kita di dalam pasal 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yang firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menaikkan segala pujian kita yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Bapa kami yang mulia. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang sanggup memulihkan hidup kita. Bersama kita katakan, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku,
setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Engkaulah harapan kami Tuhan. harapanku, Hidupku di dalam hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang teramat baik. Mari kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dengan apa akan kami balas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita? Melalui segala pujian dan penyembahan kami, hormat kemuliaan kami mau datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan segala pujian kami, untuk menaikkan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau Allah kami yang begitu besar, Engkau Allah kami yang begitu dahsyat, Engkau Allah kami yang sangat baik kepada kami ya Bapa. Dalam kehidupan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan lewat segala pujian dan hormat kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah harapan kami, hidup kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di saat Engkau berfirman, kami yakin, kami menang saat Engkau bertindak ya Bapa.
Karena bagimu ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kami mengimani pujian ini. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Engkau berfirman, Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku amankan Engkau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Kami yakin Tuhan ketika Engkau berfirman, dan kami menang ketika Engkau bertindak. Seluruh kehidupan kami Tuhan ditentukan oleh kuasa dan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa yang baik, kami bersama-sama Tuhan menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami Tuhan. Kami mau bersama-sama dilewat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman yang akan menolong kami. Firman yang akan menjadikan kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang terbatas,
Berkati urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang 15 ayat ke-21 hingga ayat yang ke-28, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertemakan beriman besar, bertindak benar. Beriman besar, bertindak benar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara beriman, maka itu tidak lepas kita juga berbicara tentang iman. Seperti yang kita tahu, iman adalah percaya. Iman adalah karunia dari Allah yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yang mana memandu, menuntun kemampuan kita untuk menuju pada satu tujuan. Jadi iman adalah karunia yang diberikan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang memampukan kita menggerakkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk menuju pada satu tujuan. Seperti ayat yang begitu populer di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Iman dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berarti bahwa dengan iman manusia manusia merasa bahwa ada sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang jelas, suatu keberadaan dari sesuatu yang tidak ada di depan mata atau yang tidak tampak melalui indera manusia. Jadi sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tetapi kita memiliki kepastian bahwa hal itu mampu terjadi, bahwa itu ada, bahwa itu keberadaannya sungguh ada. Itulah yang dimaksudkan bahwa itu adalah iman. Maka ketika kita berbicara beriman, itu berarti mempraktekkan iman itu sendiri yang ada dalam hati kita. Melaksanakan iman itu sendiri yang ada di dalam hati kita. Bahkan kita mengerjakan iman itu. Jadi ketika kita berbicara beriman, ada tambahan kata imbuhan ber, itu mengindikasikan bahwa kita mau mengerjakan iman yang sudah diberikan di dalam hati kita.
dikatakan bahwa beriman besar. Ketika kita berbicara beriman besar, apa yang menjadi tolak ukur dikatakan bahwa beriman besar? Apakah besarnya seperti TV, LED, 30 in, atau lain sebagainya? Seperti apa yang dikatakan dengan beriman besar? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa setiap kita, semua orang itu memiliki iman. Tetapi tidak semua orang mempunyai iman yang kuat. Dikatakan beriman besar jika kita memiliki iman yang kuat. Yang pertama, iman yang kuat. Saya tekankan sekali lagi, semua orang memiliki iman. Dikatakan bahwa iman yang besar dimiliki oleh orang yang iman yang kuat, yang tak tergoyahkan. Yang kedua adalah dikatakan beriman besar, bagaimana memiliki keteguhan, kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, di mana Yesus yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kita, mampu menyediakan segala yang kita perlukan, sekalipun dalam keadaan yang mungkin mengecilkan hati kita, sekalipun dalam keadaan yang terhimpit, sekalipun dalam keadaan yang sepertinya kita tidak bisa bergerak. Tetapi kita memiliki keteguhan, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia Allah yang mampu menyelamatkan kita, bahwa Dia Allah yang mampu mencukupkan segala yang kita butuhkan, yang mampu menyediakan segala yang kita perlukan. Itu yang dikatakan bahwa beriman besar. Yang pertama, mempunyai iman yang kuat. Yang kedua, memiliki keteguhan, kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat yang maha menyediakan, yang maha mencukupi, yang maha segalanya dalam kehidupan kita, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Yang ketiga, dikatakan beriman besar adalah bagaimana memiliki kegigihan, tetap gigih untuk tetap mengasihi Yesus dan tetap mempercayai Yesus sebagai seorang sahabat. Bahkan ketika ia nampak seperti seorang musuh. Maksudnya adalah ketika seakan-akan harapan kita tidak dijawab oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan membisu, seakan-akan Tuhan diam, tetapi kita tetap mau mengasihi Tuhan. Tetapi kita tetap mau mempercayai Yesus sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang musuh. Ketika kita merasa bahwa seakan-akan doa dan harapan pergumulan yang kita hadapi tidak terjawab. Seakan-akan Tuhan hanya diam saja, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi iman yang besar katakan bahwa dalam kondisi itu pun tidak menganggap bahwa ia adalah musuh bagi kehidupan kita. Tapi tetap menganggap dia, tetap menjadikan dia sebagai sahabat, mempercayai dia sebagai sahabat dan mengasihi dia. Itulah yang dikatakan dengan beriman besar. Bukan diukur dengan kuantitas, bukan. Tetapi bagaimana beriman besar adalah memiliki iman yang kuat, memiliki keteguhan kepercayaan kepada Yesus Kristus sekalipun dalam kondisi yang sulit. Dan yang ketiga, beriman besar itu adalah tetap mengasihi, gigih untuk mengasihi dan mempercayai Yesus sebagai sahabat, sekalipun ia nampak seperti seorang musuh. Maka ketika kita berbicara memiliki iman, jelas maka akan melahirkan tindakan yang benar. Karena kalau kita berbicara orang tidak memiliki iman, maka tindakannya pun juga asal-asalan ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika memiliki iman di dalam Tuhan, ketika memiliki iman, secara otomatis akan memiliki tindakan yang benar, akan melahirkan tindakan yang benar, yang selaras dengan iman yang dimilikinya. Seperti teks yang kita baca pada pagi hari ini, berbicara tentang perempuan Kanaan yang percaya. Bagaimana perempuan Kanaan ini adalah orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya, dan merupakan bukan orang Israel. Dan dia mengalami pergumulan yang hebat. Anaknya dirasuki oleh setan. Pada saat itu ketika
seseorang mengalami ataupun sanak saudaranya mengalami kerasukan setan, itu adalah penderitaan yang sangat berat dialami oleh keluarga tersebut. Sama hal yang dialami oleh ibu ini. Ibu ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan yang luar biasa ketika anaknya mengalami kerasukan. Ketika anaknya dikuasai oleh roh jahat. Maka ibu ini yang tidak percaya, dia datang kepada Yesus. Dia memohon pertolongan kepada Yesus. Dia memohon belas kasihan kepada Yesus. Dan kita mau belajar bersama-sama dari tindakan perempuan Kanaan ini, wanita Kanaan ini. Bagaimana dia, kalau kita membaca di ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa besar imanmu ibu, hai ibu besar imanmu. Perempuan Kanaan ini yang bukan orang Israel dikatakan oleh Yesus besar imanmu. Karena imannya yang besar ini melahirkan tindakannya yang benar. Dan kita pagi hari ini mau belajar bersama-sama dari wanita Kanaan ini. Ada 3 tindakan yang kita mau belajar bersama-sama dari wanita Kanaan ini. Yang pertama, tindakan benar seperti apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini, yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama adalah ia datang pada alamat yang tepat. Di ayat yang kita baca ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Ia datang pada alamat yang tepat. Dikatakan bahwa saat itu Yesus pergi, tetapi Yesus belum sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan itu, dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa perempuan ini keluar dari daerahnya untuk menemui Yesus. Jadi perempuan ini ketika tahu Yesus dalam perjalanan, maka dia keluar dari wilayahnya, keluar dari daerahnya untuk menemui Yesus. Maka dia berseru. Kata berseru ini dia tidak hanya sekedar berseru, memanggil, tidak. Tetapi dikatakan menjerit. Dia menjerit, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Dia menjerit kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesuslah yang sanggup menolong dia, yang sanggup menolong anaknya. Dan dikatakan bahwa "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Ini menunjukkan pemahamannya mengenai Yesus sebagai seorang Mesias yang sanggup menyelamatkan setiap manusia. Wanita Kanaan ini datang kepada Yesus, meminta belas kasihan Yesus terhadap dirinya. Meskipun seperti saya katakan tadi di awal, bahwa wanita Kanaan ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tetapi wanita Kanaan ini mengakui janji yang dibuat kepada nenek moyang orang Yahudi, yang dijanjikan bagi keturunan Daud. Dia memahami betul, dikatakan bahwa "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anak Daud." Dia mengetahui, meyakini dengan sungguh, mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud, sang juru selamat yang mampu menyelamatkan. Maka ia datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita pun sama seperti perempuan Kanaan ini. Begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, yang terkadang membuat kita menderita, membuat kita begitu bergumul, membuat kita begitu tersiksa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita sebagai orang yang percaya, sudahkah kita memiliki tindakan yang benar? Sudahkah kita datang kepada alamat yang tepat? Atau justru sebaliknya, kita tidak datang pada alamat yang tepat? Ketika kita menghadapi pergumulan, siapa pertama kali yang kita cari? Siapa pertama kali yang kita datangi?
Siapa yang pertama kali kita minta kita minta tolong? Kebanyakan dari kita ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada sanak saudara kita. Kita datang kepada orang tua kita. Kita datang kepada kakak kita. Kita datang kepada om kita. Atau bahkan kita datang kepada orang lain, tetangga kita. Atau bahkan kita datang kepada orang pintar. Siapa yang kita datangi pertama kali ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita? Ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki iman, maka kita harus juga memiliki tindakan yang benar. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu sekalipun orang Kanaan ini tidak memiliki bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang percaya, bukanlah orang Israel. Tetapi dia datang pada alamat yang tepat. Masakan kita yang percaya kepada Yesus, kita kalah dengan wanita Kanaan ini. Masakan kita yang memiliki iman kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus sang juru selamat, kita tidak datang kepada Yesus ketika kita menghadapi pergumulan. Justru kita datang kepada orang lain. Kita mau belajar bersama-sama dari poin yang pertama ini, dari wanita Kanaan ini. Imannya melahirkan tindakan yang benar. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus sang juru selamat yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan jalan keluar dan solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi. Yang kedua yang kita mau belajar dari wanita Kanaan ini adalah bahwa wanita Kanaan ini tidak mudah putus asa. Di ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26, saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang kedua yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini adalah tidak mudah putus asa. Kita lihat bagaimana ketika dia menjerit, meminta pertolongan kepada Yesus, memohon belas kasihan kepada Yesus. Apa respon Yesus? Apakah Yesus langsung menjawab iya? Atau bagaimana? Tetapi jelas di ayat 23 dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawab jeritan, tidak merespon jeritan dari wanita Kanaan ini. Justru saat itu murid-muridnya datang kepada Yesus dan mengatakan dan meminta Yesus untuk mengusir wanita Kanaan ini. Dikatakan, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan yang dihadapi oleh wanita Kanaan ini. Ketika ia datang kepada Yesus, ketika ia datang pada alamat yang tepat, dia memiliki hambatan. Ada tantangan yang dihadapi. Yesus tidak meresponnya. Yesus tidak menjawabnya. Bahkan murid-murid Yesus meminta Yesus untuk mengusir wanita Kanaan ini. Kata mengikuti, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kata mengikuti ini tidak hanya sekedar mengikuti dari belakang, tidak. Tetapi dalam bahasa asli ini berarti mengejar. Mengejar, berarti wanita Kanaan ini ketika keluar dari daerahnya, ia mengejar Yesus sambil berteriak-teriak, sambil menjerit. Tidak hanya mengikuti sambil berjalan, tidak, tapi mengejar. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mengingat kembali, saya mengingat bahkan merenungkan
Saya seperti menggambarkan seorang anak kecil yang meminta sama bapak mamanya, mungkin dibelikan permen, tapi nggak dikasih sama bapak mamanya. Lalu anak kecil ini menjerit-jerit, melakukan segala upaya untuk didengar mamanya atau bapaknya. Kadang mungkin yang berkeluarga, orang tua pasti mengerti, memahami bagaimana ketika seorang anaknya meminta sesuatu hal yang tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Maka mungkin anak-anak ini mungkin ada yang menjerit-jerit, berteriak-teriak, guling-guling. Gitu ya. Saya menggambarkan bagaimana wanita Kanaan ini, itu yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Ketika dia menghadapi tantangan, Yesus tidak menjawabnya. Bahkan disuruh pergi. Maka dia lari, dia mengejar Yesus sambil menjerit-jerit. Berharap bahwa Yesus mendengarkan permohonannya. Tidak hanya di situ, tetapi respon Yesus kepada murid-muridnya dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Ini mengindikasikan bahwa jawaban yang sangat menohok buat saya. Ketika kita datang kepada Yesus, terus dijawab gini, "Aku tuh datang bukan buat kamu," gitu kan. "Aku tuh datang menolong orang Israel. Kamu tuh bukan orang Israel dan kamu nggak pantas untuk aku tolong." Mungkin kalau saya jadi wanita Kanaan itu, saya akan mundur. Saya mendapatkan jawaban yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sepertinya Yesus tidak mempedulikan, tapi kita lihat di ayat yang ke-26. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika kita melihat di ayat yang ke-24, Yesus akan menolak dia, Yesus akan tidak mempedulikan dia dengan jawaban Yesus. Seperti saya katakan tadi, mungkin saya akan mundur. Tetapi tidak dengan wanita Kanaan ini. Justru dia semakin mendekat dengan Yesus dan menyembah dia. Wow, luar biasa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Dia tidak mundur, dia tidak kabur ataupun berdiam diri, tidak. Justru dia semakin mendekat dengan Yesus, bahkan dia menyembah Yesus. Dan dia melunakkan permohonannya. "Tuhan, tolonglah aku." Ia sepertinya tidak mempedulikan pernyataan Yesus bahwa Yesus diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Maka dengan sikap menyembah, wanita Kanaan ini menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-24 ini bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa menolong orang di luar orang Israel, tidak. Tapi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, maka tembok pemisah antara orang Yahudi dengan non-Yahudi, orang kaya dengan orang miskin, itu belum dihancurkan. Tetapi ingat peristiwa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bait Allah terbelah menjadi dua. Itu mengindikasikan bahwa darah Yesus tercurah untuk semua orang. Maka benar di ayat ke-24 dikatakan bahwa Yesus hanya untuk melayani orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus pun melayani banyak orang, tidak hanya orang Yahudi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi aplikasi kita dalam poin yang kedua ini, ketika kita menghadapi penolakan, ketika seakan-akan kita melihat bahwa Yesus tidak menjawab, Tuhan tidak menjawab seruan doa kita, seakan-akan bahwa semuanya ini begitu terhimpit, seakan-akan tidak menjawab, tidak ada jawaban. Seringkali kita mundur, kita ragu, kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Justru kita mulai kendor. Yang tadinya kita berdoa mungkin satu hari bisa 6 kali, kita mulai mundur diri. Gak dijawab-jawab sama Tuhan. Aku udah berdoa 10 tahun. Satu hari 6 kali aku berdoa, tapi gak ada jawaban. Gak ada sesuatu yang terjadi. Kita mungkin mulai ragu, kita mulai mundur.
Jam-jam doa kita mulai berkurang. Dari 6 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali. Bahkan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar dari wanita Kanaan ini. Sekalipun nampaknya Yesus tidak peduli kepada dia, tetapi dia tetap datang kepada Yesus. Bahkan dia menyembah kepada Yesus. Bahkan dia lebih lagi memberi dirinya, mendekatkan dirinya kepada Yesus. Inilah tindakan yang benar. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak peduli hambatan yang dialaminya. Tapi dia tetap justru terus dia memompa dirinya untuk semakin dekat dengan Yesus. Untuk tetap terus berseru kepada Yesus. Untuk tetap seru berharap kepada Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang kita mau belajar dari tindakan wanita Kanaan ini adalah ia memiliki kerendahan hati. Di ayat yang ke-27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Seperti kita lihat di ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita Kanaan ini cukup paham dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Bagaimana menyebut orang-orang di luar Yahudi adalah dengan sebutan sebagai anjing. Sementara orang-orang Yahudi menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Wanita Kanaan ini cukup paham tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Ungkapan Kristus ini yang kelihatannya lunak ini diperlunak bahwa kata anjing yang digunakan ini bukan menunjukkan kepada anjing binatang liar di luar sana yang jahat yang berkeliaran di jalan-jalan, bukan. Tetapi kata anjing di sini yang dimaksudkan adalah menunjuk pada anjing-anjing kecil yang dipelihara orang di rumah. Menunjukkan, ingat ya Bapak Ibu, bukan berarti yang dimaksudkan oleh Yesus di sini anjing-anjing yang berkeliaran di luar, anjing-anjing yang jahat di luar sana, tidak. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah menunjuk pada anjing-anjing kecil yang ada di dalam rumah, yang dipelihara oleh orang rumah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus kembali menekankan bahwa status perempuan ini berbeda dengan orang Israel, sepertinya perempuan ini tidak layak untuk menerima belas kasihan dari Yesus. Ia menyatakan bahwa tetapi hebatnya wanita Kanaan ini melalui jawabannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta apa yang diperuntukkan bagi orang Israel, tetapi ia meminta yang layak untuk ia dapatkan. Dikatakan sungguh luar biasa. Mungkin ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini, kita dikatakan seperti ini, sudah pasti nih kita mogok, bahkan mungkin kita berbalik, kita nggak percaya kepada Yesus. Tapi wanita Kanaan ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Kita lihat ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mungkin punya anjing, yang punya anjing pasti tahu. Ketika kita makan roti, kue, terus jatuh remah-remah, apa yang dilakukan oleh anjing kita di rumah? Dia datang dan menjilati remah-remah yang kita makan. Roti yang kita makan, remah-remahnya jatuh. Itu yang dilakukan oleh anjing. Wanita Kanaan ini memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Wanita Kanaan ini tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia benar-benar memfokuskan permohonannya kepada belas kasihan Yesus. Iya Tuhan, aku gak dapat roti juga gak apa-apa. Aku dapat remahannya juga gak apa-apa. Aku gak minta untuk dapat roti yang besar, enggak. Aku gak minta untuk dapat roti yang menjadi bagian dari orang Israel, enggak. Aku meminta apa yang menjadi bagianku, yang harus aku dapatkan, yang layak untuk aku dapatkan. Remah-remah pun aku mau Tuhan. Dan ia tetap menganggap suatu anugerah bila wanita Kanaan ini hanya mendapatkan remah-remah saja. Sesuatu yang tidak lagi berharga, sesuatu yang tidak lagi dihargai oleh orang lain. Mungkin ketika kita ada remah-remah, kita akan menyapunya dan membuangnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita mau belajar dari hal yang ketiga ini, dari wanita Kanaan ini. Bahwa kita mau memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati. Yang terakhir yang kita mau belajar dari inilah kita memiliki kerendahan hati. Seperti halnya wanita Kanaan ini. Seperti halnya perempuan Kanaan ini. Dia tahu siapa dirinya di mata Yesus. Dia tidak layak. Dia hina. Tetapi dia hanya memohon belas kasihan. Dia hanya memohon anugerah Tuhan. Mungkin kalau kita seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Seringkali kita sombong kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan. Dari pagi sampai malam aku pelayanan. Senin sampai Minggu waktuku ku kasih buat Tuhan. Masa Tuhan gak sanggup untuk menjawab ini? Seringkali kita seperti itu. Kita tidak sama seperti wanita Kanaan ini. Seringkali justru kita menyombongkan diri kita, memperhitungkan yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Tetapi tidak dengan wanita Kanaan ini. Dia merendahkan dirinya. Bahwa sesungguhnya dia tidak layak. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Yesus. Dia hanya memohon anugerah, belas kasihan dari Yesus. Kerendahan hati yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus, yang melahirkan tindakan yang luar biasa, yang melahirkan tindakan yang benar. Dan kita mau berkaca, dan kita mau belajar, dan kita mau meneladani dari wanita Kanaan ini. Kita yang percaya kepada Yesus, masakan kita tidak memiliki iman seperti wanita Kanaan ini? Wanita Kanaan tersebut sepenuhnya menerima pengaturan Tuhan, menerima aturan Tuhan, dan imannya menangkap kebenaran yang berlaku untuknya. Iman inilah yang dipuji oleh Yesus. Dikatakannya di ayat yang ke-28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti ketika kita memiliki iman yang besar, maka kita mengesampingkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan karena iman kita bukan karena iman kita yang besar maka Tuhan baru mengabulkan doa kita, baru mengabulkan harapan doa kita, bukan. Tetapi daripada asalnya Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Buat apa Tuhan mengabulkan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepadanya? Tapi di sini Tuhan melihat kesungguhan, bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau melihat itu. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, kesungguhan pribadi kita, iman kita kepada Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar. Ketika kita berbicara beriman besar, maka akan melahirkan tindakan yang benar. Jangan sampai ketika kita memiliki iman, kita tidak melahirkan tindakan yang benar. Itu berarti omong kosong. Ketika kita menyatakan bahwa saya memiliki iman kepada Yesus Kristus, tunjukkan itu melalui tindakan yang benar. Ketika seakan-akan situasi dan kondisi yang menghimpit dalam kehidupan kita, begitu banyak persoalan yang kita hadapi yang seakan-akan kita tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, duduk, jongkok, berdiri, seakan-akan semua serba salah. Tetapi mari, justru itu membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Biarlah iman kita yang besar itu boleh melahirkan tindakan yang benar. Datang pada alamat yang tepat, tidak mudah putus asa, dan tetap memiliki kerendahan hati. Menyadari bahwa kita begitu hina di hadapan Tuhan. Hanya anugerah
dan belas kasihan yang kita butuhkan dari Tuhan. Sama halnya yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Boleh semakin membuat kita tunduk di hadapan Tuhan. Dan meyakini justru membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Membuat kita semakin tetap percaya kepada Tuhan sekalipun situasi dan kondisi yang sulit. Bahkan kita tetap mengasihi Yesus Tuhan kita sekalipun ia nampak seperti musuh. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita melihat kembali diri kita. Kita mengoreksi diri kita kembali. Apakah selama ini kita sudah memiliki tindakan yang benar? Ketika kita mengatakan kita memiliki iman yang besar. Sudahkah kita melahirkan tindakan iman yang benar? Ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Atau justru sebaliknya, ketika masalah, hambatan terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan yang hebat terjadi dalam kehidupan kita. Atau justru sebaliknya, kita mengingkari Yesus, kita mulai mundur dari hadapan Yesus, dan kita mulai meninggalkan Dia. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri kita, mengambil waktu sejenak untuk melihat diri kita. Sudahkah kita melahirkan tindakan iman yang benar? Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang boleh menegur kami kembali, yang boleh mengingatkan kami kembali. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu, kami tidak melahirkan tindakan iman yang benar Tuhan. Kami seringkali ketika kami bergumul dalam suatu pergumulan yang hebat dalam kehidupan kami, ketika kami melihat bahwa seakan-akan Tuhan tidak menjawab pergumulan kami, kami menganggap Engkau seperti musuh dalam kehidupan kami. Kami mau mengundurkan diri dari hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami mau pada pagi hari ini kami mau bertobat, kami mau belajar dari wanita Kanaan ini. Ia orang yang tidak percaya. Ia bukan orang Yahudi, tetapi ia memiliki iman yang besar. Tetapi ia memiliki tindakan yang benar Tuhan. Ia datang kepada Engkau. Ia tidak mudah putus asa. Bahkan ia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya Tuhan. Tidak mudah Tuhan Yesus, tidak mudah. Tetapi kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Sampai pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih menolong kami. Kami masih dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Segala kegiatan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada saat ini pertolongan nyata bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Situasi dan kondisi yang sulit untuk kami rasakan, tetapi kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan dimanapun, jemaat GPN Manaim dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan karunia daripada Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan terus senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan Engkau memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, melindungi mereka, jauhkan mereka dari virus corona, bahkan kiranya juga Tuhan Yesus yang mungkin anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami di PHK dan sedang mencari pekerjaan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang lebih baik lagi bagi anak-anak-Mu. Dan ajarkan kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk senantiasa berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau boleh menyertai anak-anak-Mu ini. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu ini di usia mereka yang baru. Biarlah mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkat-berkat kiranya juga Tuhan curahkan bagi kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan juga pergumulan gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik itu untuk kelanjutan pembangunan ruang sekolah minggu maupun atap gereja ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, dan bahkan Tuhan Yesus baik kami boleh melakukannya, mengerjakannya, boleh direalisasikan tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu boleh mengalami pertumbuhan kerohanian yang luar biasa. Biarlah anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing tetap menjalin persekutuan dengan Engkau, justru membuat mereka semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan mengakhiri doa kami Tuhan, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk melakukan aktivitas kita hari lepas hari. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu di hadapan persembahan ataupun perpuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada kesekretariatan gereja pada hari dan jam kerja, atau transfer melalui nomor rekening GPN Mahanaim Surabaya. Dan firman Tuhan yang melandasi dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan kita dengan pujian ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku.
Kuasa-Nya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala kita untuk bersatu dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Atas perkenanan Tuhan yang semata-mata menghadirkan kami di tempat ini, bahkan bisa beribadah melalui ibadah online Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bisa memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, melalui ibadah di rumah ataupun di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan berkenan di hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah boleh memberi pada pagi hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan limpahkan kepada mereka. Bahkan berkat-berkat pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biarlah di hari-hari yang Tuhan semakin hari semakin terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan bisa berguna untuk di gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Untuk warta jemaat pada hari ini adalah ibadah minggu pada tanggal 5 Juli 2020 akan diberitahukan melalui grup WhatsApp sektor dan kategorial yang ada. Mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp sektor dan kategorial yang ada. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Aryadi. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tetap waspada dan patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting dan menggunakan masker. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.